Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan orang tuaku yang terbaik. Firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Jane adalah wanita muda yang telah mandiri. Seperti biasa, setelah seharian beraktivitas, ia langsung merebahkan diri di atas kasur, menarik selimut untuk menghangatkan tubuhnya, dan tidak lupa terhadap jam alarm yang selalu membangunkannya tepat waktu di pagi hari. Namun malam itu jam alarmnya tidak berfungsi karena baterainya habis. Merasa telah nyaman berada di bawah selimut yang hangat, Jane jadi malas untuk beranjak pergi membeli baterai, apalagi di luar cuaca begitu dingin. Akhirnya, ia memutuskan untuk menelpon ibunya dan meminta ibunya untuk membangunkannya besok pagi. Karena ia khawatir jika ia membuat alarm di handphonenya, alarm tersebut tidak akan berfungsi dengan baik sebab telinganya tidak terbiasa dengan bunyi alarm tersebut. "Hai Mam, besok pagi jam 5 bisakah Mam bangunkan aku? Sebab jam alarmku tidak berfungsi. Sementara besok pagi-pagi aku harus tiba tepat waktu di kantor karena ada rapat penting," kata Jane di ujung telepon. "Oke sayang," terdengar suara sang ibu yang sepertinya sudah sempat tertidur. Pagi-pagi benar, suara telepon berdering. "Ayo bangun sayang, hari ini ada rapat." Dengan mata yang belum sepenuhnya terbuka, Jane melihat ke arah jam dinding yang ternyata menunjukkan pukul 4 pagi. Dengan nada yang sedikit kesal, ia berkata kepada ibunya, "Ini masih jam 4 pagi, Mom. Bukankah aku bilang untuk membangunkanku jam 5? Seharusnya aku masih bisa tidur lebih lama lagi. Tetapi Mam sudah membangunkanku." Tidak ada respon di ujung telepon sana. Jane pun akhirnya menutup telepon dengan suasana hati yang kesal. Setelah bangun, ia mulai bersiap untuk berangkat ke kantor. Seperti biasa, ia akan berjalan kaki ke halte bis. Dari kejauhan, ia melihat ada sepasang suami istri yang telah lanjut usia berdiri di sana. Karena masih pagi, jadi tidak ada orang lain selain dia dan kedua orang tua itu yang menunggu bis di halte tersebut. Akhirnya, bus tiba. Jane pun langsung naik. Ketika ia duduk, bis itu langsung jalan tanpa membiarkan kedua orang tua tadi naik. Kenapa langsung jalan dan tidak membiarkan kedua orang tua itu naik? "Mereka telah menunggu sejak tadi," ucap Jane kepada supir bis itu. "Tidak apa-apa, mereka adalah orang tua saya yang memang sengaja menunggu saya karena hari ini hari pertama saya bekerja," jawab supir itu. Mendengar itu, Jane pun jadi terharu dan mengingat apa yang dilakukan pagi ini kepada sang ibu. Tak lama ia menerima pesan dari ayahnya, "Ibumu minta maaf karena sudah membangunkanmu terlalu pagi. Tetapi kamu harus tahu bahwa sepanjang malam ia tidak tidur nyenyak karena ia tidak ingin terlambat membangunkanmu." Jane pun tidak bisa menahan air matanya. Di balik ketidaktahuan kita, orang tua akan mengupayakan segala sesuatu demi memberikan yang terbaik kepada anaknya. Jadi, belajarlah menghargai hal seperti apapun yang orang tua kita lakukan bagi kita dan hormatilah mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena telah memberikan orang tua terbaik padaku. Ajarlah aku menjadi anak yang berbakti lebih lagi kepada mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Panggil kita nyatakan cintanya dengan saling memahami dan saling menghargai. Kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling agar cinta Yesus nyata dalam kita. Kita satu dalam keluarga. Saling cinta, saling dukung, saling mengerti sesama, agar cinta Yesus Kristus tetap nyata dalam kita. Jadikan keluargamu surga di dunia, di mana kasih dan damai melimpah. Yang kurang dan lemah diterima, tak dipandang hina. Yang gagal diletap agar tak menyerah. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Agar cinta Yesus nyata dalam kita. Agar cinta Yesus nyata